Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di SMP Negeri 1 Baleriam. Untuk peserta didik baru kelas 7A dan 7B. Perkenalkan, nama saya Fajar Wahyudi atau biasa dipanggil dengan Bapak Fajar. Saya mengajar Bahasa Indonesia di kelas 7 dan kelas 9. Untuk kelas 7, saya mengajar kelas 7A dan 7B. Baik, supaya tidak terlalu lama, kita lanjutkan saja untuk slide barunya. Ini slide pertama atau salindia yang pertama, itu bahasa Indonesianya. Yang pertama ini tentang pencapaian kita nanti. Sebenarnya kita belajar kali ini itu ingin mencapai apa sih? Nah, ini adalah kompetensi dasarnya. Nah, di sana tertulis menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang sesuatu. Objek budaya atau peristiwa alam, sosial di sekitar siswa yang didengar dan dibaca. Oke. Nah, lalu di sebelahnya ada indikator pencapaian kompetensi. Apa itu indikator? Indikator itu sederhananya adalah tanda. Jadi tanda bahwa kalian sudah mencapai, sudah bisa menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi. Itu salah satunya setelah mencermati model teks deskripsi, Ananda dapat merinci bagian-bagian struktur teks deskripsi dengan tepat. Nah, jadi harapannya kalian itu nanti bisa merinci bagian-bagian struktur teks deskripsi dengan tepat. Kemudian yang kedua, kalian bisa menentukan bagian identifikasi dan deskripsi bagian pada teks deskripsi yang disajikan dengan tepat. Nah, yang ketiga, bisa menelaah bagian struktur yang sesuai untuk melengkapi teks deskripsi yang dirumpangkan. Rumpang itu artinya yang dikosongkan. Biasanya ada pertanyaan, nanti titik lalu ada kalimat tapi di tengahnya itu ada kata yang tidak disebutkan. Nah, itu sebutannya rumpang. Oke. Kita lanjut. Nah, ini adalah materi kita hari ini. Teks deskripsi, struktur dan ciri kebahasaan. Kemarin Bapak sudah meminta kalian untuk mencari apa arti dari deskripsi, ya kan? Nah, apa itu deskripsi? Nanti ada salindianya atau pada slide baru. Dan apa itu struktur dan ciri kebahasaan? Nah, juga ada di sebelahnya. Bisa langsung kita lihat sama-sama. Nah, ini. Nanti kalian bisa cari di KBBI seperti yang Bapak sebutkan, Bapak sampaikan di grup itu. KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang asli dari Kemdikbud itu atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 5. Nah, 5 itu 5-nya tapi 5 yang Romawi itu. Huruf Romawi. Kalian cari di Play Store. Play Store, bukan Play Store. Ketikkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, nanti akan muncul
aplikasinya, lalu kemudian bisa diinstal. Atau kalian buka Google, ketikkan pada bagian alamat yang bagian atasnya itu bisa dituliskan https titik dua garis miring 2 kali kbbi.kemdikbud.go.id garis miring cari C-nya huruf kapital garis miring indeks I-nya huruf kapital. Nah, di sana juga ada nanti tampilannya begini seperti yang di gambar ini. Nah, tinggal kalian ketikkan di sana apa yang kalian cari. Nah, dalam hal ini kita mencari tentang arti dari deskripsi. Apa itu deskripsi? Nah, itu ada di tulisannya di sana. Pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Nah, Bapak tulis ulang di bawahnya ini untuk memperjelas saja, yang artinya adalah yaitu pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Apa maksudnya? Maksudnya adalah artinya deskripsi itu adalah sebuah teks yang menggambarkan sesuatu secara terperinci, secara detail. Misal, dalam suatu ruangan kalian menyebutkan, misal dalam kamar kalian bisa menyebutkan di dalam kamarku ada lemari, di sebelah kanannya ada kasur, kemudian persis di sebelah kiri lemari ada tempat baju kotor, misal seperti itu. Jadi kalian mencoba menggambarkan apa yang ada di dalam kamar kalian. Itu sudah masuk dalam teks deskripsi. Contohnya ada ini. Nah, ini contohnya. Contoh teks deskripsi secara singkat. Pemandangan pantai Parangtritis sangat memesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau. Sungguh elok. Nah, itu salah satu paragraf yang berisi tentang deskripsi. Dia menggambarkan tentang Parangtritis atau Pantai Parangtritis yang ada di Jogja. Pantai Parangtritis itu terletak di DIY, Daerah Istimewa Jogja. Lebih tepatnya itu ada di Kabupaten Bantul, kalau tidak salah itu Bantul. Oke. Itu contoh dari teks deskripsi. Kalian bisa cari nanti untuk contoh-contoh yang lain. Kalian bisa cari di Google atau di buku. Banyak kok. Nah, kemudian apa itu struktur dan kebahasaan? Nah, di bawah itu juga sudah dituliskan. Tadi seperti pada slide ini, teks deskripsi, struktur, dan ciri kebahasaan. Nah, ini ada artinya. Struktur itu sama artinya dengan susunan. Seperti halnya struktur organisasi kelas. Makanya bisa kita artikan itu struktur organisasi kelas itu dengan susunan organisasi kelas. Yang isinya ada ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan seterusnya.
Nah, itu struktur. Nanti kita akan mempelajari struktur teks deskripsi. Lalu apa itu kebahasaan, atau tadi disebutkan ada tambahan kata ciri kebahasaan, itu mengenai bahasa, perihal bahasa atau masalah bahasa yang ada dalam teks tersebut. Nanti kita akan pelajari kemungkinan pada pertemuan berikutnya. Kita lanjut. Nah, struktur teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama, identifikasi atau mengenali ciri umum. Identifikasi itu sama artinya dengan mengenali ciri umum. Jadi, ibarat kata kalau seperti kita gambarkan bentuk segitiga, tapi kita balik, nah bagian bawah kan menjadi bagian atas itu. Segitiga terbalik itu. Segitiga sama kaki misal. Nah, bagian atas yang lebar itu adalah ciri umumnya atau masih dalam keadaan yang luas. Jadi sesuatu yang belum terperinci, masih umum, masih luas. Seperti tadi. Nah, ini pemandangan pantai Parangtritis. Mungkin di awalnya bisa kita tambahkan pantai Parangtritis adalah pantai yang terletak di Jogja. Nah, itu masih umum itu. Masih luas. Jadi dia belum menggambarkan belum menggambarkan yang berada di sekitar pantai Parangtritis, belum menggambarkan pantai Parangtritisnya sendiri, belum, tapi masih menggambarkan sesuatu yang ada di pantai Parangtritisnya terdapat di mana, di kota mana, supaya orang tahu dulu gambaran umumnya dulu. Misal SMP Negeri 1 Balariam, sekolah kita mau menjelaskan tentang atau kita ingin mendeskripsikan SMP Negeri 1 Balariam. Tapi untuk paragraf pertama bisa kita tuliskan SMP Negeri 1 Balariam itu terdapat di Kecamatan Balariam. Tepat di Kecamatan Balariam, selalu gitu. Nah, SMP Negeri 1 Balariam berdiri tahun 1984, atau lebih tepatnya pada tanggal 18 Februari 1984. Kemudian kita jelaskan siapa pada waktu itu yang guru pertamanya, kepala sekolah pertamanya ada di sana. Nah, setelah kita mencoba menggambarkan secara umum dulu, masih luas itu, baru kita masuk pada deskripsi bagiannya. Deskripsi bagian itu artinya kita mencoba menggambarkan yang lebih detail, jadi agak mengerucut. Tadi seperti segitiga tadi, seperti segitiga yang terbalik, segitiga sama kaki terbalik itu, nah sudah mulai mengerucut tuh, agak menyempit. Nah, lalu kita mulai menggambarkan apa yang terdapat di dalam SMP Negeri 1 Balariam. Nah, di tengahnya terdapat lapangan hijau yang sangat luas gitu. Kemudian lapangan itu dikelilingi oleh kelas-kelas. Nah, ruang-ruang kelas. Ada kelas 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, dan seterusnya. Kemudian di bagian sebelah kanan, misal kalau kita menghadap ke
Sana itu ada kantor atau tempat guru-guru, meja guru di sana, kantor beserta ruang kepala sekolah, ruang bendahara dan seterusnya. Jadi kita mencoba menggambarkan apa yang terdapat di dalam SMP Negeri 1 Baleriam per bagian. Tadi kita baru mulai pada bagian uh, lapangan, terus kita gambarkan lapangannya seperti apa, lapangannya berrumputkah atau berpavingkah, kita gambarkan. Kemudian bagian kelas, kita gambarkan kelasnya keramika, lantainya keramika atau masih papan atau masih kayu, atau bangunannya masih terbuat dari kayu kah, atau sudah tembok semen misal seperti itu. Nah, barulah nanti kalau kita sudah jelaskan deskripsinya, sudah kita jelaskan yang terdapat di dalam SMP Negeri 1 Baleriam, barulah kita simpulkan. Nah, itu urutan yang ketiganya. Kita simpulkan atau kita beri kesan. Kesannya, misal saya senang sekali berada di SMP Negeri 1 Baleriam. Senang sekali saya menjadi bagian dari SMP Negeri 1 Baleriam karena sekolahnya masih asri, sekolahnya masih terjaga kealamiannya, masih terjaga seperti di alam gitu. Jadi belum banyak tambahan seperti di kota yang lantainya, lapangannya sudah berpaving, misal seperti itu. Lalu kemudian kita lanjutkan. Nah, ini contohnya. Tadi baru secara lisan Bapak sampaikan. Sekarang kita bisa melihat langsung teks deskripsinya. Contoh teks deskripsi dengan judul Badak Bercula 1. Kalau bisa lihat di sana, boleh dibaca. Badak bercula 1 adalah salah satu hewan yang hanya dapat ditemukan di Indonesia. Seperti namanya, keunikan badak ini adalah culanya yang tunggal. Binatang berkaki 4 ini juga merupakan hewan yang dilindungi oleh negara karena langka dan nyaris punah. Nah, menurut kalian ini termasuk identifikasi atau sudah deskripsi atau malah sudah kesimpulan atau simpulan? Nah, ya benar, ini termasuk identifikasi atau masih mengenali ciri umum. Di sana baru menjelaskan salah satu hewan yang hanya dapat ditemukan di Indonesia. Ini masih luas ini. Nanti mulai mengerucut pada paragraf kedua. Nah, bisa kita lihat ini ya. Tadi kalian masih ingat identifikasi ini berwarna merah, deskripsi bagian berwarna hijau muda, lalu kemudian kesimpulan kesan ini berwarna biru. Ingat ya, warnanya merah, kuning, biru. Merah, hijau, biru. Nah, itu. Kita bisa lihat. Nah, nomor 1. Berarti ini masuk dalam ciri umum atau identifikasi. Selanjutnya, itu bisa kalian baca. Ini sudah masuk dalam deskripsi bagian. Binatang ini bermoncong panjang dan memiliki lubang hidung yang besar, bla 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 dan seterusnya. Kemudian paragraf berikutnya pun masih deskripsi.
Yang tadi menggambarkan tentang bagian kepala, ada di bagian sekitar kepala ada moncong panjang, memiliki lubang hidung yang besar, cula, tanduk, meliuk tajam, kupingnya lebar, dan seterusnya. Itu masih area kepala. Nah, deskripsi bagiannya area kepala. Kemudian badannya besar dan berotot. Nah, ini sudah mulai masuk tubuh. Kemudian ini sekujur tubuhnya dilapisi oleh kulit tebal yang bentuknya nyaris tampak seperti baju ksatria. Nah, ini soal kulit ini. Dan yang keempat, masih deskripsi bagian badan yang besar ini disokong oleh keempat kakinya yang kokoh pula. Masing-masing kakinya berkuku 3. Nah, ini kaki ini. Kemudian yang terakhir barulah simpulan. Alangkah luar biasanya binatang langka primadona Indonesia ini. Alangkah luar biasanya binatang langka primadona Indonesia ini. Sudah sepatutnya kita semua turut melestarikan hewan ini dengan cara setidaknya benar-benar mengenalnya. Tak kenal maka tak sayang bukan? Tak kenal maka tak sayang bukan? Nah, ini adalah simpulan atau kesan dari penulisnya. Jadi ada berapa tadi? Ada 3, tetap ada 3, tapi pada bagian deskripsi itu bisa jadi beberapa paragraf. Kalau di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 kali deskripsinya. Ada 4 paragraf maksudnya. Ada 4 paragraf deskripsinya yang menggambarkan badak bercula 1 tersebut. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ini tugasnya. Nanti tugas ini kalian cari, tentukan struktur dari teks deskripsi di bawah ini. Nah, nanti kalian cari mana yang identifikasi, mana yang deskripsi, dan mana yang simpulan. Nanti bisa kalian tandai, mungkin diedit, kalian buka gambarnya, nanti Bapak kirim gambarnya ke grup, nanti kalian edit, ditulis 1, misal gitu aja, tulis 1, nanti 1 itu maksudnya untuk identifikasi atau mengenali ciri umum. Kemudian kalian cari deskripsinya. Kalau sudah ketemu paragraf, satu paragraf ya nanti. Misal paragraf pertama ini menurut kalian adalah identifikasi. Nah, tulis nanti pada bagian sekitar sini. Pada bagian sekitar sini nanti ditulis 1 misal. Atau nanti yang kedua ini ternyata masih 1, tulis 1 juga di sini. Atau sudah 2, tulis 2. 2 ini maksudnya deskripsi bagian. Dan seterusnya. Sampailah nanti pada yang terakhir atau simpulan. Oke. Gitu. Itu cukup sekian dulu untuk hari ini. Nanti bisa kalian pelajari. Jika ada yang belum jelas, silakan ditanyakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera.